Dia menyantap sebuah babi ya, hidangan babi, dan dia potong babi itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bayangin coba. Itu penistaan terhadap agama Islam yang sangat berat sekali, teman-teman. Tidak hanya itu, di dalam gerombolannya Saifuddin Ibrahim itu, dia juga sempat-sempatnya menghina hukum haram memakan babi di dalam ajaran agama Islam. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Mohon maaf nih teman-teman ya, saya buat videonya di kamar, nggak seperti biasanya di studio gitu ya. Karena ya ada masalah sama sedikit kondisi kesehatan saya. Itu juga sebabnya kenapa saya lama sekali ya, ada 5 hari kali ya nggak ngupload video. Teman-teman, ini ada sebuah berita yang sebenarnya cukup kocak juga ini pemberitaan ini ya, mengenai Saifuddin Ibrahim, yaitu penghujat ataupun penista agama Islam yang sangat keras sekali menistakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang teman-teman telah ketahui bahwa kondisi Saifuddin Ibrahim di Amerika Serikat saat ini semakin mengenaskan. Bahkan baru-baru ini dia mengemis donasi di channel YouTube-nya walaupun hanya sebesar 20.000 aja per bulan. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah sebulan, walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Di ini semuanya ya, diambil, dikirim semuanya. Ada juga rekening saya di Amerika. Apa benar Kristen di Amerika merosot? Iya, memang ada juga merosot. Yang lebih mengenaskan lagi, baru-baru ini kan Saifuddin Ibrahim ngupload kesehariannya yang kini menjadi seorang gembel dan pemulung di Amerika Serikat, berharap mendapatkan donasi yang lebih banyak lagi, berharap mendapatkan belas kasihan. Dan ternyata teman-teman, Saifuddin Ibrahim benar-benar mendapatkan belas kasihan, tapi bukan dari pendukungnya, melainkan dari pihak Interpol yang ada di Amerika Serikat. Karena kondisi Saifuddin Ibrahim yang semakin mengenaskan, semakin menjadi gembel pemulung di Amerika Serikat, maka pihak Interpol kasihan dan berniat untuk memulangkan Saifuddin Ibrahim ke Indonesia. Saya adalah pemulung jiwa-jiwa dimanapun saya berada. Sebenarnya ini berita lucu teman-teman ya, kita bisa tertawa dengan berita ini, tapi di balik berita ini juga menyimpan perasaan kita sebagai warga masyarakat Indonesia ya, malu di mata Amerika Serikat. Ada-adanya orang seperti Saifuddin Ibrahim ini yang identitasnya warga masyarakat Indonesia yang menggembel di Amerika Serikat, nggak bisa pulang sampai dibantuin sama Interpol untuk pulang. Apalagi pemerintah Indonesia dan kedutaan Indonesia yang ada di Amerika Serikat harusnya malu banget ya, ada orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini mencemarkan nama baik Indonesia di mata Amerika Serikat. Maka sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini pantas dikatakan bukan hanya sekedar menistakan agama Islam, menistakan Rasulullah, menistakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Saifuddin Ibrahim ini juga menistakan marwah baik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi teman-teman, kalau saja Saifuddin Ibrahim ini mau jujur dengan hatinya, dengan kondisi yang saat ini dia alami, mengenaskan gitu ya, bahkan sampai jadi gembel seperti itu, Saifuddin Ibrahim harusnya bisa berpikir bahwasanya azab Allah itu nyata. Menjadi seorang murtad gitu ya, itu aja udah berat hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi menjadi penista agama Islam, itu pasti azabnya ada. Tapi Saifuddin Ibrahim ini tetap saja tidak sadar bahwa azab Allah itu nyata. Bahkan baru-baru ini pada saat dia merayakan tahun baru, dia menyantap sebuah babi ya, hidangan babi, dan dia potong babi itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bayangin coba. Itu penistaan terhadap agama Islam yang sangat berat sekali teman-teman. Tidak hanya itu, di dalam gerombolannya Saifuddin Ibrahim itu, dia juga sempat-sempatnya menghina hukum haram memakan babi di dalam ajaran agama Islam. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makanan terenak di dunia. Kata orang Arab ini haram. Ternyata harum.
40 tahun saya dibohongin sama orang Arab. Katanya babi itu haram. Ternyata bangsa-bangsa yang makan babi itu umurnya panjang. Sedangkan orang Arab umurnya pendek. 200.000 orang TKW Indonesia kerja di Taiwan. Separuhnya itu kerja dorong orang tua, bantu orang tua. Berarti orang Taiwan itu kan panjang umurnya gara-gara makan babi. Saya nggak mau dibohongin lagi. Sebaik-baiknya ya. Lucu ya makan babi itu. Astagfirullahalazim, Saifuddin, Anda kalau mau murtad lalu mau makan babi, ya sudah, itu urusan Anda sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain masih bawa-bawa Islam di acara Anda itu? Saifuddin Ibrahim ini kayaknya susah move on dari agama Islam, tapi dia nggak mau taubat juga. Dan Saifuddin Ibrahim ini hidupnya hanya pembawa citra buruk. Orang-orang yang satu frame dengan Saifuddin Ibrahim di video tersebut akan tercemar juga itu nama baiknya. Jadi buruk juga di mata umat Islam. Bahkan Saifuddin Ibrahim ini juga memperburuk citra agama Kristen ya. Karena yang digembor-gemborkan kan ajaran kasih. Masa iya ajaran kasih semacam ini? Saifuddin Ibrahim ini hanya memanfaatkan emosional orang-orang awam dalam beragama. Dia membenturkan agama satu dengan agama lain. Dia buat penistaan. Lalu dia membuat narasi sendiri untuk dirinya bahwa dia adalah seorang pejuang agamanya, bahwa dia adalah pembela agamanya untuk mendapatkan simpati, donasi terus yang dicari. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah sebulan, walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin. Teman-teman, berdonasi itu adalah perkara yang baik, mulia sekali jika tepat sasaran. Tapi kalau berdonasi kepada penista agama, untuk apa? Kalau di dalam ajaran agama Islam, sedekah itu bisa menjadi pahala jariah. Bahkan saking mulianya sedekah di dalam ajaran agama Islam, kami memiliki akidah, keyakinan seseorang yang meninggal dunia itu ingin dihidupkan kembali untuk melakukan satu amalan sedekah. Orang yang sudah meninggal ingin dihidupkan kembali untuk melakukan satu amalan, yaitu sedekah, teman-teman. Artinya, teman-teman, berdonasi dengan niatan sedekah itu adalah amalan yang luar biasa jika kita memiliki harta yang lebih. Tapi harus tepat sasaran, karena kita bisa melihat sekarang ya, gampang sekali orang-orang membuka donasi di sosial media. Ya kalau itu untuk kebaikan nggak ada salahnya, tapi kalau itu untuk keburukan, nauzubillahi min zalik. Lalu kita tahu itu keburukan, tapi kita tetap support dengan memberikan donasi, malah bisa jadi dosa jariah kan. Susah-susah mencari uang yang halal, susah-susah mencari rezeki yang halal, kok malah dijadikan sumber dosa jariah. Itu rugi besar banget. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan Saifuddin Ibrahim nih. Beberapa kali Saifuddin Ibrahim ini mencoba untuk menutupi penderitaan hidupnya dengan melakukan live streaming, mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan lain sebagainya. Apa kabar? Ya, saya baik-baik, sehat di Amerika ini. Tenang semuanya, ya berjalan dengan baik. Saya live streaming ini. Lihatlah teman-teman, bahasa tubuh itu tidak bisa dibohongi. Dari mimik wajahnya Saifuddin Ibrahim ini kelihatan sekali menderita. Bahkan dari getaran suaranya aja itu, udah kelihatan banget kayak, maaf nih ya, kayak orang sekarat, teman-teman. Catatan sejarah menyebutkan tidak ada satupun kelompok kerajaan ataupun perorangan yang berhasil hidupnya menjadi penista agama Islam. Fir'aun itu kurang kuat apa, tapi berakhir hidupnya, berakhir kerajaannya mengenaskan. Maka sekali lagi saya ulang teman-teman perkataan ini, azab Allah itu nyata teman-teman, dan itu sangat pedih sekali siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contohnya orang-orang yang kena azab, mau yang ribuan tahun yang lalu, mau yang di tahun-tahun yang dekat ini, sudah banyak contohnya teman-teman. Akan terlihat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang mau berpikir melihat ciptaannya
semuanya melihat takdirnya. Bahkan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita itu berlaku kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ditakdirkan tidak akan pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Dosa apa yang kita punya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mati membawa dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian video kali ini teman-teman ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.